أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa melanjutkan ngaji kita. Kita baca Al-Quran dengan tartil. Alhamdulillah sudah kita baca. Dan selanjutnya kita untuk memahami kandungan isinya, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang kita baca, agar yang kita kaji untuk bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan dengan adanya bacaan-bacaan Al-Quran, pemahaman kandungan Al-Quran, umat ini akan kembali ke jalan yang benar. Karena kita ingat bahwa bukti kasih sayangnya Allah kepada kita, ya diturunkannya para nabi dan rasul yang 25 yang wajib kita ikuti, dan masih banyak para nabi yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini supaya umat manusia, umat jin semuanya mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat di surat 51, namanya surat Ad-Dariyat, ayat 56 sampai ayat 60. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita kaji surat Al-Baqarah ayat 124. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji Tuhan dengan beberapa kalimat
dengan menegaskan perintah dan larangan. Jadi sekali lagi, caranya Allah menguji umat manusia ini dan umat jin dengan diberikan yaitu ujian tentang perintah-perintah Allah untuk dilakukannya, dan ujian pula tentang larangan-larangan Allah yang perlu ditinggalkannya. Nah, jadi ujian itu begitu, Dek. Ya. Makanya kalau ingin ujian itu lulus, maka lihat di surat 29 misalnya, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Ternyata ujian itu untuk membuktikan apakah kita ini orang yang benar atau kita ini orang yang dusta. Kalau kita lulus, maka kita menjadi orang yang benar. Kalau kita tidak lulus, maka kita menjadi orang yang masih dusta. Jadi oleh karena itu kita harus berhati-hati betapa banyaknya ujian-ujian yang harus kita lakukan karena Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan ini hanyalah untuk menguji manusia, ya, siapa di antara mereka yang senantiasa beramal yang terbaik. Misalnya dapat kita lihat kisah kurban itu ada di surat 5 Al-Maidah ayat 27 sampai 72. Jadi kisah-kisah tentang kurban yang diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an, ya, kurbannya anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Kemudian bisa kita lihat lagi supaya korban-korban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya didasari iman dan takwa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj surat 22 ayatnya 37. Dan juga termasuk ujian kita bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Betapa Allah selalu menguji kita, jadi agar kita ini bisa naik, ya, tingkat kita. Kita lanjutkan seperti membangun Ka'bah, membersihkannya dari segala macam kemusyrikan. Nah, ini sebuah perintah Allah. Karena di kanan kiri Ka'bah di zaman jahiliyah itu, Dek, Masya Allah ya, banyak berhala-berhala. Karena Masjidil Haram itu tempat suci, maka perintahnya agar dibersihkan, agar dihilangkan, ya, baik itu benda-bendanya maupun aktivitas-aktivitasnya. Tidak diperbolehkan beribadah dengan cara menyembah atau menghormati kepada makhluk. Jadi seorang hamba itu, hambanya Allah itu, ya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika beribadah harus menggunakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ngarang sendiri. Jadi sudah ada Al-Qur'anul Karim, sudah ada hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya umat ini kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah,
kembali kepada Al-Quran, dan kembali kepada As-Sunnah. Nanti di sana akan diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, akan diajari kita mampu untuk membaca hadis-hadis Nabi lewat para sahabat-sahabatnya yang setia, para tabi'in, para habaib, para kiai, para ustadz-ustadz yang khair. Jadi ciri-cirinya ya pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang khair senantiasa menjadi ya guru atau ulama, kiai, habaib yang robbani, yaitu mengembalikan semuanya, kajiannya, pembelajarannya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu mari kita tata, bersihkan dengan sebersih-bersihnya akidah kita, syariat kita, ibadah kita, muamalah kita. Kita rajin untuk membaca kisah-kisah para nabi dan rasul dan para wali-wali Allah, dan selalu kita mencintai tafaqquh fiddin, yaitu menjadi orang-orang yang rajin untuk memperdalam agama Islam. Surat 9 ayat 122. Sehingga kita bisa untuk mengingatkan diri kita, keluarga besar kita, dan umat untuk senantiasa membersihkan diri dari kemusyrikan. Termasuk syirik kecil itu Dek, yaitu riya ya Dek ya. Jadi riya, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, itu namanya riya, perbuatan orang-orang munafik. Sedangkan perbuatan orang yang beriman takwa, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, dakwah-dakwah itu adalah merupakan syiar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita lanjutkan. Jadi sekali lagi seperti membangun Ka'bah, membersihkannya dari segala macam kemusyrikan. Mengorbankan anaknya Ismail alaihi salam menghadapi Raja Namrud dan sebagainya. Ini ujian-ujian yang berat Dek. Jadi membangun ya, menghidup-hidupkan, membersihkan masjid dari hal-hal yang musyrik, dari hal-hal yang kufur, dolim, fasik, ya, seperti yang terdapat di surat 9 ayat 17. Jadi gak pantas orang yang hatinya kufur, orang yang hatinya dolim, orang yang hatinya fasik, ya, musyrik, itu tidak diperkenankan memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita, hendaknya para pemakmur masjid itu adalah orang yang beriman takwa. Ya, bisa kita lihat nanti surat At-Taubah ayat 18 sampai 28. Nah ini, kita lanjutkan. Menurut Mahmud Zahram, Ibrahim alaihi salam telah diberi oleh Allah bermacam-macam pengalaman, ujian dan cobaan. Jadi ternyata sejak kecil ya Dek ya, luar biasa Mbah Nabi Ibrahim itu sudah biasa dengan ujian dan cobaan. Jadi orang itu kalau sejak kecil ya sudah terbiasa hidupnya itu penuh dengan rintangan dan cobaan dan ujian, waktu besarnya nanti akan jadi orang yang tahan banting, ya deh, orang yang kuat, ya. Jadi orang-orang yang kuat itu ternyata
masa kecilnya ya beserta keluarga besarnya adalah anak-anak cucu-cucu yang dibesarkan dengan penuh ujian dan cobaan. Akhirnya besar nanti jadi orang hebat. Begitu ya. Oleh karena itu kalau kita diuji, kalau kita dicoba oleh Allah, maka kita harus bersabar ya. Bersabar ujian itu untuk melakukan ketaatan, bersabar ujian untuk menghindari kemaksiatan, bersabar pada saat kita berada dalam kejayaan, tidak boleh sombong, dan bersabar pada saat kita jatuh ya, fakir, miskin, sakit dan lain-lain sebagainya. Karena ingat bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bisa dilihat di surat 94 Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Dia diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Perjalanan pulang pergi antara Sam dan Hijaz untuk melihat anak dan istrinya yang berada di kedua tempat itu dan sebagainya. Nah, luar biasa. Jadi perintah ini sangat berat, yaitu untuk menyembelih anaknya. Nah, coba kita lihat betapa kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak mencintai ya dia anak kita, keluarga besar kita, harta benda kita, itu tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Oleh karena itu di sini disembelih itu artinya dipotong ya. Mudah-mudahan kita bisa memotong harta benda kita, yaitu dengan jalan zis ya, zakat, infak, sodakoh. Dan anak-anak cucu kita tidak boleh menyebabkan kita jauh dari Allah. Jadi tidak boleh punya anak, ya, punya cucu, punya istri, punya suami, akhirnya lupa diri. Allah ditinggalkan, cinta makhluk, tapi akhirnya lupa kholik, itu enggak boleh ya. Maka belajarlah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Cinta. Dengan itu nanti kita bisa berbagi cinta kepada diri kita, suami, istri, anak, cucu, dan umat ini berdasarkan bimbingan cinta dari Allah yang Maha Cinta. Lihat surat ketiga ayat 31 dan surat kedua ayat 165 tentang cinta yang dasar yang dimiliki oleh orang-orang beriman takwa. Seperti Mbah Nabi Ibrahim, cintanya Allah kepadanya luar biasa, Mbah Nabi Ibrahim juga cinta kepada Allah luar biasa. Oleh karena itu Mbah Nabi Ibrahim ini disebut Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang soleh, istrinya solihah, anaknya soleh, anak cucunya termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, adalah anak yang soleh, kemudian melahirkan cucu yang soleh yang luar biasa, Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Surat 37 ayat 100 As-Saffat. Allah tidak menerangkan macam-macam kalimat yang telah ditugaskan kepada Nabi Ibrahim. Hal ini memberi petunjuk bahwa tugas yang telah diberikan Allah itu adalah besar. Jadi tugas besar, Dek. Jadi hidup ini adalah tugas besar. Jadi tugasnya harus benar, tujuannya harus benar,
fungsinya harus benar. Ya, ditata deh ya. Tugasku untuk beribadah, tujuanku untuk menggapai ridho Allah, fungsiku sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbaik dan Abdullah, ya, yang berupaya mempelajari ilmu hikmah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan empat: membaca, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Berat dan banyak. Ya, jadi tugas-tugas kita sejak kita lahir sampai kita mati itu ternyata besar, berat, dan banyak. Lah kalau kita tidak ditulungi sama Gusti Allah, pasti kita tidak bisa. Makanya kita mengandalkan biaunillah, biidnillah, dan biridho illah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekalipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan tugas dan beban itu dengan sebaik-baiknya yang membawanya ke tempat kedudukan yang sempurna. Allah berfirman, wa Ibrahim alladzi wafa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Surat An-Najm ayat 37. Jadi seluruh lembaran-lembaran kehidupan Mbah Nabi Ibrahim sejak kecil sampai dia berjuang sampai wafat, semua dilakukannya dengan terbaik, ya, dengan sempurna. Perkataan sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia tidak ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya, karena tidak ada kata penghubung atau atof pada permulaan kalimat tersebut. Menurut Muhammad Abduh, kalimat tersebut adalah kalimat yang berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Maksudnya ialah bahwa pangkat imam, nabi dan rasul adalah semata-mata pangkat yang dianugerahkan oleh Allah dan hanya Dia sendiri yang menetapkan kepada siapa pangkat itu akan diberikannya. Tidak semua manusia dapat mencapainya sekalipun dia telah melaksanakan segala perintah dan menghentikan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, Dek. Makanya doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga kita menjadi imam orang-orang yang bertakwa, diri bertakwa, keluarga besar bertakwa, dan umat ini diharapkan menjadi orang-orang yang beriman takwa. Dengan perkataan lain, pangkat imam yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditetapkan atas kehendaknya, bukan ditetapkan karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyelesaikan dan menyempurnakan tugas yang diberikan kepadanya, agar dia menyadari bahwa pangkat yang diberikan Allah itu sesuai baginya. Jadi Mbah Nabi Ibrahim diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan imam, ya, pemimpin umat seluruh dunia. Ini adalah karena biaunillah, biidnillah, biridho ilah, dan agar dia merasa dirinya mampu melaksanakan tugas dan memikul beban yang telah diberikan. Jadi harus percaya diri, teguh pendiriannya. Lihat surat 41 ayat 30 sampai 54. Setelah dianugerahi pangkat imam itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar pangkat imam dianugerahkan pula kepada keturunannya di kemudian hari. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini doa yang sesuai dengan sunnatullah. Menurut sunnatullah, anak, cucu, dan keturunan sambungan hidup
bagi seseorang suatu cita-cita yang tidak sanggup dicapai semasa hidup di dunia, diharapkan anak dan keturunannya dapat menyampaikannya loh dek. Jadi tugas-tugas mulia seorang ayah, ibu, leluhur kita itu bisa disempurnakan oleh anak cucu di kemudian hari setelah beliau-beliaunya leluhur kita yang beriman takwa meninggal dunia. Tugas imam merupakan tugas yang suci dan mulia karena pemberian tugas itu bertujuan hendak mencapai cita-cita yang suci dan mulia, yaitu selamat dunia akhirat, terhindar dari api neraka. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa dirinya tidak sanggup mencapai semua cita-citanya yang terkandung di dalam tugasnya selama hidup di dunia. Karena itu dia berdoa kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah, memohon ridhonya Allah, memohon pertolongannya Allah agar anak cucunya dianugerahi pula pangkat imam itu, sehingga cita-cita yang belum dapat dicapai semasa hidupnya dapat dilanjutkan dan dicapai oleh anak cucu dan keturunannya. Dari ayat di atas dapat dipahami pula bahwa cara Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sesuai dengan sunnatullah, sehingga merupakan cara berdoa yang benar dan termasuk doa yang dikabulkan Allah. Terbukti di kemudian hari bahwa semua rasul dan nabi yang diutus Allah sesudahnya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari firman Allah, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Dapat dipahami bahwa di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada orang-orang dolim. Nah, ternyata ya anak cucunya Nabi juga ada yang dolim, yang tidak mau iman takwa, padahal ayahnya seorang nabi. Seperti anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ini dolim. Na'udzubillah min dalik. Pada ayat lain Allah menerangkan bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang dolim, ada yang berbuat baik, iman dan takwa. Allah berfirman, wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dhalimul li nafsihi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Surat As-Saffat ayat 113. Allah berfirman lagi, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Surat Az-Zukhruf ayat 28. Dari ayat ini dapat difahami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid sebagai pegangan bagi keturunannya. Jika di antara mereka ada yang mempersekutukan Allah, mereka diminta kembali kepada kalimat tauhid, bertaubatan nasuha. Surat 66 ayat 6 sampai 8. Zalim aniaya itu bermacam-macam. Zalim terhadap diri sendiri ialah tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangan Allah, sehingga mendapat kemurkaan dan adab Allah yang membawa bencana kepada dirinya sendiri. Zalim terhadap makhluk-makhluk Allah seperti berbuat kerusakan di bumi, memutuskan silaturahim, zalim terhadap manusia dan sebagainya. Dari perkataan dolim dapat dimengerti bahwa bagi seseorang imam tidak boleh ada sifat dolim. Mustahil pangkat itu diberikan kepada orang-orang kotor jiwanya, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak menghentikan larangan-larangannya. Jadi mudah-mudahan kajian kita di surat kedua ini ayat 124 dapat kita amalkan atas
biaunillah, biidnillah, birridhoillah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita dan umat ini dijadikan umat yang terbaik dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.